Oke teman-teman semuanya, kita lanjutkan. Kemarin sudah kita sampai pada posisi seperti ini ya teman-teman ya. Jumlah data. Jadi kemarin itu kalau kita jalankan hasilnya seperti ini ya, kurang lebihnya seperti ini. Nah, jadi ini teman-teman, jumlah data dari 1 sampai 10 itu kurang lebih ini 55, enggak, kurang lebih ya pas 55. Nah, sekarang kalau misalkan seperti ini ya teman-teman, yang jumlah yang ganjil berapa, jumlah yang genap berapa, terus yang uh, ganjil itu berapa. Jadi kalau sini kan yang ganjil ada berapa ini, yang genap nanti ada berapa, jumlahnya berapa. Seperti itu teman-teman. Itu kelanjutan yang akan kita buat. Maka di sini teman-teman saya tambahkan dulu di sini enter ya. Nah, kalau seperti ini teman-teman, nih saya langsung tambahkan dulu. Saya buat di bawah supaya kita tidak perlu mengganggu yang di atas. Kita buat yang baru di sini. Ini tidak usah. Karena ini kalau A plus sama dengan 2, itu artinya kita melompat apa? Melompat 2, teman-teman. Ya. Jadi mulai dari 1 kita melompat 2. Melompat 2. Tambah 2 maksudnya, sorry. Jadi tambah 2. Kalau A plus plus seperti ini, tambah 1. Gitu, teman-teman. Jadi ini sebenarnya sama dengan A, sama dengan 1. Seperti ini. Sama ya. Kita buat seperti ini aja. Ini sama. Jadi kita mulai dari 1 sampai 20. Lalu sekarang jumlah dari yang ini tadi. Jumlah angka ganjil dan angka genapnya, teman-teman. Ini semuanya jumlahnya berapa? Tadi kalau jumlahnya berapa udah tahu kita ya. Ini pakainya kan begini ini jumlahnya. Kalau jumlah angka ganjil berapa? Maka di sini teman-teman kita membuat sebuah misalnya JML, sebuah variabel baru ganjil. Ini ya. Jumlah ganjil sama dengan 0. Ya, terus integer JML genap. Ya, genap sama dengan 0. Ya. Jumlah genap. Lalu totalnya teman-teman. Total genap, total ganjil dan genap. Ya. Lalu ya, total genap sama dengan. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, sekarang ketika dia melakukan iterasi atau perulangan teman-teman, kita langsung melakukan penjumlahan lewat deteksi terlebih dahulu. Apakah seperti ini teman-teman? Kemarin kan sudah kita buat ini. Ya, apakah A modulus 2 itu sama dengan 0? Ya, kalau 0 berarti apa? Ya, kalau sisa hasil baginya itu 0, itu berarti bilangan itu bilangan genap. Maka kita jumlahin dulu ya. Jumlah genapnya, JML genap, itu sama dengan jumlah genapnya teman-teman. Jumlah genapnya itu berarti kalau jumlah genap dari 1 sampai 5 itu ada 2 dan 4. Berarti nanti ada 2 gitu. Ini kita buat seperti ini. Plus plus begini. Tapi kalau jumlah dari total dari yang genap itu berarti kita bikin total genap plus sama dengan ini teman-teman ya. Plus sama dengan A. Nah, gitu. Jadi nanti ya ketika ini teman-teman ya, ketika ini genap, maka genap bertambah 1. Ya, jumlah genapnya berapa? Kalau 1 sampai 5 teman-teman, jumlah genapnya itu ada 2. 2 dan 4. Kalau jumlah ganjilnya ada berapa? 3. 1, 3, 5. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau dicontohkan seperti ini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Jumlah genapnya itu ada 2 dan 4. Ini jumlah genap ini teman-teman. Ya, ada 2 berarti nanti ini ada 2. Lah, total genapnya berapa? Total genapnya ada 6. 2 tambah 6 tambah 4. Gitu ya teman-teman ya. Terus else, kalau tidak ya berarti yang ganjil ini. Jumlah JML ganjil. Ini sama dengan plus plus. Ya, ini. Terus total ganjil. Ya, total ganjil itu total ganjil plus sama dengan A.
Nah, sama teman-teman, kalau ini tidak terpenuhi berarti dia di sini. Kan seperti itu. Dia ulang sampai berapa kali? Sampai 20 kali, lalu selesai keluar di sini, teman-teman, kita tampilkan. Gitu ya. Di sini kita tampilkan. Ini jumlah bilangan genap. Jumlah bilangan genap itu jumlahnya, teman-teman. Jumlah bilangan genap itu berarti jumlahnya ada berapa? Ya. Jumlahnya ada 2, 3, 4 dan seterusnya, berarti teman JML genap. Lain. Terus totalnya berapa? Kita bikin di sini total bilangan genap. Di sini berarti total genap. Total genap. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nih, kalau dilihat nanti teman-teman, kalau 1 sampai 5 dulu ya, kita buat sini 1 sampai 5 misalnya ya. 1 sampai 5 nanti akan teman-teman lihat, kalau 1 sampai 5 berarti yang genap itu mesti jumlahnya ada 2. Totalnya 6. Nah, kita lihat nih hasilnya. Apa ini? Integer JML ganjil. Apa masalahnya? Integer JML, apa sudah ada JML ganjil? Oh, sudah ada di atas, JML genap, JML ganjil sudah ada teman-teman di atas, ternyata sudah kita buat. Jadi ini jadinya apa? Reduplikat declaration. Kita lihat seperti apa dia pesannya teman-teman ya. Jadi kalau terjadi kesalahan, kan ini merah nih. Teman-teman bisa lihat di sini view, sini log. Ini teman-teman. Lognya itu kita lihat di sini. Log itu adalah catatan dari program yang kita buat ini. Catatannya ketika dia di running, teman-teman. Jadi dia akan membuat catatan. Apakah ada sintak yang error atau macam-macam. Nah, teman-teman lihat ini nih, apa-apa yang disalahkan. Redeclaration of in JML ganjil, teman-teman. Jadi dia terjadi duplikasi deklarasi. Juga redeclaration of integer JML genap. Ini teman-teman, ini penting ya teman-teman. Ini walau sederhana, tapi ini sangat penting untuk kita pahami. Teman-teman calon-calon programmer, log dari sebuah program itu harus dimengerti. Nah, di sini teman-teman, nih lihat nih. Nama, ini ada foldernya, terus nama programnya, terus baris programnya teman-teman. Nih baris programnya nih, baris 22 nih, lihat nih. Jadi itu artinya kita akan dibantu ya. Jadi pemrograman sekarang ini sebenarnya itu sudah sangat-sangat mudah ya teman-teman untuk kita pahami ya, karena kalau salah ada informasi kesalahan. Dan semua IDE teman-teman, semua Integrated Development Environment itu menggunakan yang namanya log. Nah, ketika kita jalankan itu mesti ada yang namanya log. Jadi dia melakukan kegiatan apa, lalu kalau terjadi kesalahan dia akan menunjukkan kesalahan itu di mana dan harus seperti apa. Ini dia teman-teman ya. Nih kita hapus ini, berarti karena ini sudah ada kita hapus, jeleng. Nah, simpen. Nah, teman-teman lihat nanti hasilnya di lognya itu. Log itu juga tetap akan ikut berjalan, teman-teman. Dia kalau tidak ada kesalahan ya tidak masalah dia. Nih, lihat. Ya, message-nya di sini kosong. Ya, lihat teman-teman, ini hasilnya tadi. Hasil dari program yang baru saja kita buat. Jadi jumlah bilangan genapnya itu 2. Total bilangan genap itu 6. Nah, ini memang harus bikinkan dulu kan. Nah, saya tutup dulu teman-temannya supaya terlihat dia ini. See out. Saya cetak itu anunya. A. Ini cetak teman-temannya. Terus ini saya tutup sini. Oke, nanti teman-teman lihat hasilnya. Nah, ini dia ya. Ini dia teman-teman. Jadi jumlah bilangan genap itu ada 2 dan 4. Lalu total bilangan genapnya ada 6. Begitu. Nah, hal yang sama kita lakukan untuk bilangan ganjil juga teman-teman. Misalkan
Ini kan kebetulan kita buat dari sini. Nanti teman-teman membuatnya itu lewat inputan. Jadi kita inputkan ini supaya lebih fleksibel ya. Kita mau menampilkan mulai dari angka berapa, berhentinya pada angka berapa, lalu berapa incrementnya, seperti ini. Nah, ini kebetulan seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau saya buat misalnya 15 sampai 15 di sini, kan nanti dia berhenti pada 15. Nih teman-teman lihat nih. Nih. 1 sampai 15 ini ya teman-teman ya. Jumlah bilangan genapnya itu ada 7. Terus total bilangan genap itu ada 56. Gitu. Nah, terus yang ganjil ya tentu sama, teman-teman. Kalau yang ganjil mau kita tambahkan di sini berarti ini tinggal diginikan aja, teman-teman. Ini tinggal diginikan saja, ini di copy, letakkan di bawah. Jadi jumlah bilangan ganjil, lalu sini JML ganjil, teman-teman ya. Nah, terus ini genap ganjil, terus ini kita ganti total ganjil. Nah, seperti ini. Oke, udah. Kalau sampai 15 ya berarti seperti ini. Nah, begini dia teman-teman ya. Jadi untuk bilangan 1 sampai 15, jumlah bilangan genapnya itu ada 7. Total bilangan genapnya 56. Jumlah bilangan ganjil ada 8. Total bilangan ganjilnya ada 64. Gitu ya teman-teman. Jadi Pak, itu nanti kelanjutannya seperti apa? Nanti teman-teman bisa mendeteksi di dalam satu angka itu, dalam sebuah deret angka, itu berapa angka 2 misalnya. Nanti bisa kita tahu seperti itu. Nah, yang berikutnya dulu teman-teman sebelum sampai ke situ. Lalu angka berapa aja itu? Nah, di sini sebenarnya bisa dibuat seperti ini juga, teman-teman. Nah, ini. Angka genapnya itu angka berapa aja? Nah, kita buat di sini. Nah, ini enaknya nanti kita menggunakan array, teman-teman. Ya, kalau menggunakan array kita bisa urutkan dengan baik. Tapi kalau sementara ini kita belum sampai di array, kita bisa menuliskan seperti ini. Nih, ya. N-line. Kita tuliskan di sini ini ya, genap. Nah, ini ya teman-teman. Nah, jadi nanti akan diperlihatkan bilangan genapnya. Terus ini kita tulis ganjil. Ya. Nah, begini ya teman-teman ya. Nah, nanti hasilnya seperti apa? Sedikit memang ada perubahan tampilan, teman-teman. Tapi kita sudah diberikan informasi seperti ini, teman-teman ya. Jadi 1 sampai 15 itu, teman-teman. Nah, bilangan ganjilnya 1, bilangan genap, bilangan genap, bilangan ganjil seperti ini ya tampilannya nih. 4 genap, 5 genap. Seperti ini, teman-teman ya. Atau misalnya teman-teman dikasih supaya lebih menjorok bagaimana gitu ya, ke dalam atau keluar, bisa juga seperti ini. Ini tidak usah kita tulis. Nih, ini tidak usah. Ini tidak usah kita tulis. Lalu supaya ada ganjil genapnya kelihatan, ini kita kasih begini. Nah, seperti ini. Nanti ganjil genapnya akan kelihatan. Yang ganjil itu menjorok, yang genap itu agak di dalam. Bagaimana kalau dibuat satu baris? Nah, nanti teman-teman kalau untuk satu baris, karena dia di dalam perulangan seperti ini, berarti kita harus mengakali dengan menggunakan yang namanya array. Nanti kita masukkan ke sejumlah array, ya sesuai dengan jumlah iterasi yang kita buat di sini. Lalu kita masukkan ke dalam array untuk tampil lebih teratur. Dia bisa tampil horizontal. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ketika dijalankan, ya dia tidak seperti ini tampilannya, tapi tampilannya akan terlihat lebih menarik. Nah, teman-teman, seperti ini kira-kira supaya kita bisa menampilkan bilangan ganjil dan bilangan genap dan jumlah serta totalnya, teman-teman. Nah, seperti ini dia yang ganjil dan bilangan genap. Ini ya. Jadi bilangan genap itu 2, 4, 6, 10, 12, 14.
ganjil seperti ini. Nah, gitu ya teman-teman ya. Saya kira ini sudah bisa kita jadikan jadi modal dasar nanti kita ketika mencari angka tertentu di dalam sebuah urutan atau deret sebuah bilangan. Gitu teman-teman. Nah, sekarang teman-teman akan saya berikan latihan untuk itu. Jadi teman-teman, nah silakan dikerjakan latihan ini dengan baik. Gitu ya teman-teman ya. Silakan dikerjakan latihan kita ini nanti dengan baik. Saya akan kirimkan seperti ini latihannya. Nah, ini dia teman-teman contoh yang kita akan buat ya teman-teman ya, yang akan kita kerjakan, yang memodifikasi program yang sudah kita buat dengan menggunakan input A, input B. Jadi ada 3 angka yang harus kita inputkan. Yang pertama itu sebagai start value-nya, yang kedua itu sebagai kondisi atau akhir daripada perulangannya teman-teman, akhirnya itu sampai pada 6 ya. Terus incrementnya itu 2, jadi hasilnya nanti 2, 4, 6 gitu ya teman-teman. Nah, yang berikutnya ini contoh ini 1 sampai 10. Lalu kalau kita buat 3 maka 1, 4, 7 dan 10 tidak diikutkan karena kemungkinan ini lebih kecil. Nanti kalau dia dibuat sama dengan itu berarti nanti 10-nya akan ikut. Nah, sekarang teman-teman kita langsung ke sini, kita buat sebuah file baru ya teman-teman ya. Kita buat file baru, kita simpan dengan nama ulang for2.cpp seperti ini. Oke. Nah, kita copy aja yang dari sini. Yang perlu kita gunakan, yang perlu atau yang kita butuhkan kita masukkan di sini teman-teman ya. Yang kita butuhkan aja, yang lainnya enggak usah. Oke, seperti ini ya. Nah, sekarang anggap aja ini A sudah ada, ini B, terus ini kita bikin C aja ini seperti ini teman-teman. Nah, yang lainnya kita hapus. Oke, sekarang kita buat inputan, masukkan angka awal gitu aja ya. Terus settingnya kita bikin A. Terus ini kita copy aja teman-teman ya, biar cepat. Ini. Nah, angka awal lalu angka akhir. Kita bikin B. Terus kelipatan atau increment ya, kelipatan. Ini kita bikin sini C. Oke, sekarang teman-teman tinggal mengubah ini nih. Saya simpan dulu. Mengubah ini. Mulai dari A ini karena sama, saya ganti aja ini ya, menggunakan integer I sama dengan startnya kan A. Lalu I sampai pada B. Lalu I kita bikin I plus supaya dia mengikuti kelipatan ini teman-teman, kelipatan C, maka I plus apa sama dengan C. Kita buat seperti ini. Oke, ini kita hapus dulu nih. Lalu ini kita ganti jadi I. Oke, sekarang teman-teman kita lihat hasilnya seperti apa ya. Masukkan angka awal kalau sesuai dengan soal ini 26 misalnya ya teman-teman ya, 26 kita masukkan 2 enter 6. Nah, kelipatannya berapa tadi? Kelipatannya 2. Nah, akhirnya 2, 4, 6 ya teman-teman, sesuai dengan ini 2, 4, 6. Kalau 1 sampai 10 seperti apa? Kita lihat hasilnya ya. Kita jalankan lagi 1 sampai 10, 1 sampai 10. Saya besarkan dulu ya teman-teman ya. Enter. Kelipatannya berapa? 3. Nah, ini dia 1, 4, 7, 10. Loh Pak, di sana kok nggak ada ini.
Kok nggak ada di soal ini, kenapa nggak ada 10-nya? Ini dibuat lebih kecil 10. Nah, kalau kita buat lebih kecil 10 juga sama hasilnya nanti. Karena di sini lebih kecil sama dengan, teman-teman lihat hasilnya ini. Nih, nah kalau dibuat begini, ya otomatis sama hasilnya. Nih, teman-teman lihat hasilnya. Ya, di awal 1 sampai 10. Incrementnya 3. Nah, sama kan? Nah, ini dia teman-teman hasilnya sama. Oke, gitu ya teman-temannya. Nah, ini yang perlu teman-teman pahami dulu. Ya. Jadi, kalau misalnya ini dijadikan perulangan menggunakan selain for, misalnya while, ya sama aja, bisa juga teman-teman ya. Nanti while kita buat pertemuannya juga sendiri teman-teman ya. Nah, ini dulu, inilah latihan yang tadi itu. Gitu ya teman-teman ya. Oke, nanti teman-teman tugasnya akan saya kirimkan lewat WA grupnya kita. Yang penting teman-teman sudah mengerti ini. Oke, kalau nanti ada pertanyaan silakan lewat komen and subscribe. Oke teman-teman, selamat untuk Anda, selamat belajar. Jangan lupa selalu mencoba, coba dan dicoba lagi ya teman-teman. Pemrograman ini kan sebenarnya melakukan yang namanya apa? Penelitian, karena kita selalu mencoba. Kalau sama dengan bagaimana, hasilnya seperti apa, kalau bukan ini gimana. Nah, ganti lagi, misalnya kalau saya bikin 3 di sini, apa yang terjadi, kan seperti itu teman-teman. Itu pemrograman itu adalah sebuah penelitian kecil-kecilan. Oke, selamat untuk teman-teman, silahkan dikerjakan.